Penggarap PKK Provinsi Sumatera Selatan. Ya, untuk mengabadikan pertemuan ini 30 detik. Baik, terima kasih. Kami bisa untuk kembali ke tempat semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan beserta Ibu Hajah Febrita Lustia Hermanderu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan. Hadir juga di sini Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Pelaksana Harian Bupati Muara Enim beserta Ibu Nurmalasari Kurniawan dan Pelaksana Harian Bupati Ogan Komering Ulu beserta Ibu Suesti Karenia Tedi. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ulu atau yang mewakili. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Acara pelantikan penjabat Bupati Muara Enim dan penjabat Bupati Ogan Komering Ulu serta penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim dan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Komering Ulu malam ini Kamis 23 Juni 2022 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Melanjutkan Mars PKK. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas terlaksananya acara kita pada malam hari ini, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk berdoa bersama, dan doa ini akan dipimpin Bapak Dr. Haji Ikral SAG MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, di malam yang penuh keberkahan ini, dengan izin dan ridho-Mu kami Engkau kumpulkan dalam rangka pelantikan pejabat Bupati Muara Enim dan Ogan Komering Ulu yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut pula kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang-orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, ya Rabb. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, ya Karimul Manan, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada pejabat Bupati Muara Enim dan Ogan Komering Ulu, serta pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ulu ini, yang baru dilantik dan diambil sumpahnya nanti, agar mereka mampu mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sinarilah hatinya dengan cahaya kebaikan. Jadikan dia pemimpin yang amanah, yang adil, jujur serta bijaksana dalam mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera di bawah naungan ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya wasi'al maghfirah, kami hamba-Mu yang dhaif, terkadang berbuat salah dan dosa, baik yang kami sengaja maupun yang tanpa kami sadari. Oleh karena itu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami dan para pemimpin kami, dan himpunkan kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Akhirnya, ya Rabb, perkenankanlah doa dan harapan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri
nomor 131.16-1363 tahun 2022 tentang pengangkatan penjabat Bupati Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan penjabat Bupati Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Ke-1, mengangkat Saudara Kurniawan APMSI, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, sebagai penjabat Bupati Muara Enim, dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, penjabat Bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 mempunyai tugas: A. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B dan seterusnya sampai dengan F. G. Melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, di mana tugas dan kewenangannya antara lain memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah. Ketiga, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat dengan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Keempat, selama melaksanakan tugas sebagai penjabat bupati, yang bersangkutan harus tetap menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama. Kelima, masa jabatan penjabat bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Keenam, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2022, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditanda tangani. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.16-1364 tahun 2022 tentang pengangkatan penjabat Bupati Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan penjabat Bupati Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Ke-1, mengangkat Saudara Teddy Melwansyah SSTP MM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai penjabat Bupati Ogan Komering Ulu, dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, penjabat bupati sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 mempunyai tugas: A. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B dan seterusnya sampai dengan F. G. Melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, di mana tugas dan kewenangannya antara lain memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah. Ketiga, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dengan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Keempat, selama melaksanakan tugas sebagai penjabat bupati,
yang bersangkutan harus tetap menduduki jabatan pimpinan tinggi Pratama. Kelima, masa jabatan penjabat bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, paling lama 1 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan. Keenam, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2022. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditanda tangani. Pembacaan selesai. Persiapan pelantikan. Kepada penjabat bupati yang akan dilantik dan rohaniwan, kami persilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan, kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur Sumatera Selatan atas nama Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah Saudara Kurniawan APMSI dan Saudara Teti Melwansah SSTP MM bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah jabatan yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Pada poin ini saya ulangi, tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai penjabat Bupati Muara Enim. Sebagai penjabat Bupati Muara Enim. Sebagai penjabat Bupati Ogan Komering Ulu. Sebagai penjabat Bupati Ogan Komering Ulu. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Memegang teguh.
memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Rohaniwan kembali ke tempat. Penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Kami persilakan penjabat Bupati Muara Enim. Dan penjabat Bupati Ogan Komering Ulu. Dilanjutkan dengan pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan petikan surat keputusan. Kata-kata pelantikan. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya. Pada hari ini, Kamis, tanggal 23 Juni tahun 2022, saya Gubernur Sumatera Selatan atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Kurniawan APMSI sebagai penjabat Bupati Muara Enim. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.16/1363 tahun 2022, tanggal 16 Juni 2022. Saudara Teddy Melwansah, STP MM, sebagai penjabat Bupati Ogan Komering Ulu. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia nomor 131.16/1364 tahun 2022 tanggal 16 Juni 2022. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Selatan, Haji Herman Deru, segera ditandatangani. Penandatanganan fakta integritas. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan, kami persilakan kembali ke tempat. Penjabat Bupati yang baru dilantik serta hadirin kami persilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pelantikan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diawali dengan pembacaan surat keputusan. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan nomor 07/PKK Prof Sumsel _6 Romawi _2022 tentang pengangkatan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan Malasari SSTP MSI sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim. Kedua, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ditetapkan di Palembang pada tanggal 23 Juni 2022. Ketua Haja Febrita Lustia Hermanderu ditanda tangani. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan nomor 08/PKK Prof Sumsel _6 Romawi _2022 tentang pengangkatan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat Nia Haja Zwesti Karenia SE sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 23 Juni 2022. Ketua
Haja Febrita Lustia Hermanderu ditandatangani. Pembacaan selesai. Persiapan pelantikan kepada penjabat ketua tim penggerak PKK Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ulu diserahkan menuju tempat yang telah ditentukan. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, kami persilakan untuk melantik. Hadirin dimohon berdiri. Kata-kata pelantikan. Berdasarkan surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan nomor 07/PKK Provinsi Sumatera Selatan /6/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang pengangkatan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim nomor 08/PKK Provinsi Sumatera Selatan /6/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang pengangkatan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pada hari ini Kamis tanggal 23 bulan Juni tahun 2022 dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahnya, saya Ketua Tim Penggerak PKK dengan ini resmi melantik Nyonya Nurmala Sari SSTP MSI sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim, Nyonya Hajah Zwesti Karina SE sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Komering Ulu. Saya percaya bahwa penjabat Ketua Tim Penggerak PKK akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, disertai penuh rasa tanggung jawab, sesuai dengan yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, kami persilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, kami undang Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan. Baik, terima kasih. Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, kami persilakan kembali ke tempat. Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK yang baru dilantik serta hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan berbahagia, tibalah saatnya kita simak bersama arahan Gubernur Sumatera Selatan. Baik, kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah Bapak Haji Hermanderu dengan hormat. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Forkompinda Sumatera Selatan atau yang diutus untuk hadir, dan Lanal dan Lanut, yang kita hormati seluruh pejabat TNI dan Polri yang hadir masing-masing wakili kesatuannya. Kajati dalam hal ini dihadiri oleh Asisten Intel, Sekda Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan, atau yang mewakili, Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, Bupati, saya ulangi, penjabat Bupati Muara Enim, penjabat Bupati Oku, masing-masing beserta Forkompinda, lengkap, Kapolres dan Dim atau Kasdim, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, DPRD-nya, pimpinan, juga yang saya hormati para sekda kabupaten kota, kabupaten atau yang diutus untuk hadir, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Oku, keluarga dari masing-masing penjabat Bupati Muara Enim dan penjabat Bupati Oku yang juga saya hormati. Hadirin yang berbahagia. Pertama, saya ucapkan selamat pada Saudara Kurniawan dan Saudara Teddy Melwansah yang telah resmi dilantik menjadi penjabat Bupati Muara Enim dan Bupati Oku. Sejak dilantik dan sampai pada saatnya 1 tahun paling lama. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bisa kurang dari 1 tahun, tapi bisa juga diusulkan untuk lebih dari 1 tahun. Di kesempatan ini juga dilantik Ketua Tim Penggerak PKK sebagai penjabat di Muara Enim dan Oku yang telah dilantik oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan. Apa yang diharapkan dari pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat terhadap pelantikan ini? Pertama, menjawab kebutuhan pelayanan di daerah masing-masing. Meskipun dalam tupoksi, PLH, PJ itu punya kewenangan yang sama karena di bawah kontrol dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan kepala daerah pada tingkat provinsi. Namun kalau PJ dipenuhinya hak-haknya sebagai bupati. Tunjangannya, juga kewenangan-kewenangannya, meskipun harus tetap dilaporkan paling lambat setiap 3 bulan kepada gubernur. Hal ini adalah cara untuk mengontrol bahwa penjabat ataupun juga PLH sebelumnya bupati itu adalah pejabat karir. Maka jabatan definitifnya tidak boleh dilepas. Artinya dibebas tugaskan saja dulu sementara menjabat penjabat bupati, diisi oleh PLT. Nah, mengingatkan bahwa saudara-saudara sekalian adalah ASN, tapi diberikan tugas selayaknya bupati, tanggung jawab selayaknya bupati, bahkan berinteraksi dengan legislatif.
Pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Pemimpin pemerintahan adalah kepala daerah. Ini perlu digarisbawahi. Pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Pemimpin pemerintahan adalah kepala daerah. Di dalam tupoksi ada diskresi bahwa tidak semua termaktub di dalam sebuah aturan, apakah undang-undang, apakah PP, apakah permen, apakah pergub. Belum semua tercover. Maka disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Ini namanya diskresi, meskipun diskresi juga tidak bisa semaunya. Diskresi harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi pada saat mengeluarkan diskresi tersebut. Di kesempatan baik ini juga kepada PJ PKK, Marnim, dan OKU, saya harapkan untuk dapat menunjang tugas-tugas kepala daerah sesuai dengan amanat yang diberikan. Bahwa PKK adalah satu organisasi yang punya privilege, punya kelebihan yang diberikan, bahkan pelantikannya pun beriringan dengan kepala daerah. Bangga pasti, tapi tanggung jawabnya juga pasti menyertai dari pelantikan dan dampak dari pelantikan ini. Kita ulas satu persatu. Bahwa Moraknim dan Oku punya kondisi yang berbeda. Meskipun tetangga, kondisi berbeda. Bisa adat istiadat meskipun serupa, bisa topografi meskipun serupa, juga berbeda sumber daya alamnya meskipun serupa, punya karakteristik masyarakat yang berbeda juga meskipun serupa. Jadi tidak bisa kita berkutat dengan hanya berdasarkan tupoksi saja. Maka kepala daerah saya harapkan untuk dapat fleksibel. Penjabat kepala daerah ini fleksibel melaksanakan tugasnya di daerah sebagai pemimpin pemerintahan, pemimpin pembangunan, dan pemimpin masyarakat. Ketika memimpin pemerintahan, berarti saudara adalah pejabat tertinggi di kabupaten tersebut. Tertinggi bukan berarti boleh semena-mena. Tertinggi bukan berarti berhak atas segalanya. Tertinggi bahwa ada aturan yang menaungi kita. Jangan pernah melakukan hal-hal yang di luar etika. Nah, ini yang paling penting. Ada sesuatu yang tidak diatur, itu etika. Etika. Meskipun bupati, penjabat diberikan hak untuk memutasi misalnya. Tapi ini juga tetap harus sesuai kebutuhan. Tidak bisa begitu dilantik, langsung mengganti ini dan itu. Karena bapak-bapak sekalian bukan semata-mata tugasnya untuk mengganti si A dan si B, tapi menjalankan roda pemerintahan. Saya beberapa kali hadir di kabupaten kota mengingatkan tentang nasihat Mahathir Muhammad. Di dalam menjalankan roda pemerintahan itu yang paling pertama adalah diagnosa. Sama dengan seorang dokter menjalankan tugasnya. Diagnosa. Didiagnosa. Ada masalah apa? Ada kondisi apa? Perlu diobatikah atau hanya cukup suplemen vitamin? Ini harus tepat. Maka mendiagnosanya harus dengan berbagai perspektif.
Diagnosa secara hukum, ajak Kajari. Diagnosa dalam hal Hankam, ajak Dandim. Diagnosa dalam Kamtipmas, ajak polisi. Diagnosa dalam birokrasi, ajak Sekda. Jika ini ada laut atau ada pertahanan yang sifatnya udara, ajak matra-matranya. Ini diagnosa, agar kita tidak salah menentukan obatnya. Banyak sekali terapi yang menggunakan obat salah, sehingga malah menjadi penyakit tambahan. Ini kalau ini Mahathir, penggawanya politik yang masih hidup saat ini. Nah, ketika ini sudah kita pilih, cukup suplemen, herbalkah obatnya, kimiakah, kita jalankan. Karena dokter punya hak untuk menentukan merek dan jenis obat. Bupati punya hak menentukan merek dan jenis terapi apa yang harus dilakukan. Ketika ini sudah dijalankan, tetap juga kita harus observasi. Apa perkembangannya? Maka di dalam observasi itu, jika harus menemukan sesuatu yang berkembang negatif, disitulah letak kepala daerah diberikan hak untuk mengamputasi. Jadi bukan mendahulukan amputasi ini. Tidak mendahulukan amputasi, karena banyak beberapa contoh penjabat kepala daerah itu kadang-kadang kewenangannya melebihi yang definitif. Ini yang saya cegah. Karena bagaimanapun pasti nama gubernur yang buruk. Karena bapak-bapak adalah kepanjangan tangan gubernur di daerah. Jadi gunakan nasihat Mahathir tadi. Diagnosa dulu. Jangan kata uhang, jangan kata jeme. Dia tuh, ini tuh, loyal, dia loyal. Mana nak ngatakan loyal, tak loyal. Kita baru. Tidak bisa kita langsung memvonis orang tersebut loyal atau tidak loyal. Jadi dilihat, didiagnosa dulu. Begitu juga program, Pak Kurniawan, Pak Teddy. Program juga demikian. Bahwa kita sebagai PJ, Bapak-Bapak sebagai PJ ini tetap berpatokan pada RPJMD yang pernah dicanangkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah di DPRD saat awal menjabat. Itulah yang harus dijalankan, karena itu sudah diterima rakyat saat pilkada dan sudah diterima DPR untuk dijalankan. Kalau di Moranim namanya merakyat, kalau tidak salah, RPJMD-nya. Kalau di Oku apa? Berkarya kalau nggak salah. Ya, kira-kira begitu. Ini adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ini yang harus dijalankan. Nah, kalau dia sudah lari dari sini, itu tadi saya bilang amputasi. Kalau sudah lari, bakal ini tidak akan terjadi. Karena RPJMD itu biasanya merunut dari semua persoalan dan goal yang diharapkan. Nah, kalau kita bicara tentang OPD, ini adalah anatomi. Anatomi atau organ dari sebuah pelayanan di pemerintahan. Maka apapun jabatan di OPD itu adalah tanggung jawab. Tidak ada istilah OPD basah dan kering. Jadi sudah bukan eranya lagi kita bicara OPD basah dan kering. Selama kita menjalankannya secara profesional.
Berikut yang perlu saya ingatkan, ya, ini Bapak-Bapak sekalian tetap harus duduk di JPT. Artinya saat ini Bapak-Bapak duduk di jabatan JPT di provinsi. Meskipun dijabat oleh pelaksana tugas, tapi tentu tetap harus berkomunikasi karena Bapak-Bapak tidak dilepas jabatannya dari situ. Hanya dibebas tugaskan untuk bertugas secara sementara bertugas di fungsi yang baru. Hati-hati juga ini. Saya akan meminta laporan per triwulan itu. Bahwa raport saya akan lihat. Kalau ternyata raportnya banyak merah, ya mohon maaf. Meskipun PJ bukan kewenangan gubernur mencopotnya, tapi kalau JPT-nya saya copot, otomatis PJ-nya lepas. Karena itu adalah jabatan definitif tempat menempelnya jabatan PJ. Jadi ingat, tapi yang dinilai utamanya adalah fungsi barunya sebagai PJ Bupati. Apa yang saya nilai? Pertama, kerukunan. Jadi yang pertama saya akan nilai itu adalah kerukunan. Kerukunan internal dan kerukunan eksternal. Kalau Forkompinda saya anggap internal. Birokrasi saya anggap internal. Tapi mulai DPRD dan masyarakat, karena masyarakat diwakili pengejawantahan masyarakat di dalam lembaga legislatif adalah DPRD, ini juga akan menjadi ukuran saya penilaiannya. Kedua, efektivitas belanja. Jadi belanja juga akan saya lihat efektivitasnya. Saya tidak pernah bicara tentang efisien, tapi efektif. Tepat sasaran. Kalau istilah polisi itu presisi. Dibidik, ditentukan, dieksekusi. Harus menyeimbangkan antara belanja rutin, belanja pembangunan, dan lain sebagainya. Terakhir, honorer. Ini ada peraturan baru bahwa honorer akan dihapus. Ini tidak bisa juga kita begitu saja di daerah ini. Kita harus mencarikan solusi terbaik agar tidak menjadi pengangguran baru. Bagaimana kita mengakomodir ini menjadi sebuah kekuatan birokrasi yang tidak menyalahi aturan. Jadi nanti Bupati Wali Kota akan saya kumpulkan sebelum peraturan itu diberlakukan, karena diberlakukan itu 28 November tahun 2023. Tapi ini tentu harus kita sudah antisipasi untuk dapat membuat nyamannya organ kita ini. Kita kadang nggak sadar, Pak Kurniawan, Pak Teddy, kita ini ada organ besar, tangan, kaki, tapi ketika kuku ini sakit karena motongnya nggak tepat, itu semua menjadi terganggu. Jadi tolong ini jangan kita hanya berpikir sesuatu yang besar-besar saja. Bahwa Bapak-bapak sekalian harus menjadi orang yang jelimet. Tapi bukan mencari-cari. Jadi ini beda, jelimet dan mencari-cari. Jadi harus jelimet. Menguasai masalah. Keluarga juga demikian, harus menunjang tugas-tugas dari Pak Kurniawan dan Pak Teddy. Hidup sewajarnya. Jadi batasan wajar dan tidak wajar itu ada pada karakteristik wilayah masing-masing. Jangan juga kita mau nampak sederhana, terus baju koyak, celana koyak, itu juga malah enggak tepat juga begitu. Saya pikir itu saja ya Pak Kurniawan, Pak Teddy, dan segera 3 hal seperti biasa saya sampaikan, inventarisasi masalah sama dengan diagnosa tadi. Konsolidasikan, baru solusi. Jangan mendahulukan solusi,
Tiba-tiba ngambil keputusan, baru konsolidasi, baru tahu masalah. Jangan dibalik ini. Jadi inventarisasi masalah dulu, konsolidasi, baru solusi. Atau istilah lainnya eksekusi kan. Saya pikir itu demikian, dan selamat juga kepada keluarga. Tugas pertama setelah ini berfoto dengan keluarga. Karena ini sejarah bagi setiap tahapan kehidupan. Kalau saya boleh cerita, saya dulu dengan Bu Pebi ini mau jadi Bupati Oku itu ancur-ancuran dulu. Tahun 2000. Jadi tahun 2000, saya usia 30 tahun lebih sedikit, ikut pilkada, masih dipilih DPRD menjelang akhir-akhir. Nggak aku nyeritakan kau tuh bersyukur Ted, maksudnya Ted. Saro nih anak jadi bupati itu. Jadi paparan ini dan itu. Undang-undangnya 50% plus 1, berarti 23. Dari 45 anggota dewan, 23. Jadi jika belum tercapai 50% plus 1, maka harus dipinalisasi. 2 kandidat yang memperoleh suara tertinggi. Kandidatnya 7 pasang. Saat itu Pak Tarmizi mungkin sudah mengikuti ya, jadi guru pada saat itu ya. 7 pasang. Tidak mungkin ketemu 50% plus 1 itu kalau 7 pasang. Jadi suara tertinggi saya dengan salah satunya. 13. Punya saya menjelang 13, dari 12 sudah lewat mau 13. Tiba-tiba kartu saya dinyatakan rusak. Nggut main ya, aku tidak tahu rusaknya apa. Begitu mau dipinalisasi, ketua DPRD-nya hilang. Teko palunya hilang di meja itu dulu. Nah itulah yang saya bilang tidak gampang mau jadi kepala daerah itu, maka syukuri. Cara mensyukurinya kerja saja dengan baik, kerja. Hasilnya pacaklah Tuhan. Tapi kerja saja. Pernah saya sampaikan, kerja saja, berbuat saja. Nanti kesuksesan itu akan hinggap pada yang tepat. Pada orang yang tepat, pada keputusan yang tepat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk langsung foto bersama. Kami undang Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, Penjabat Bupati Muara Enim, dan Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu masing-masing beserta istri. Baik, keluarga dari Bapak Kurniawan. Forkopimda dari Kabupaten Muara Enim. Baik, kami silakan kepada penjabat Bupati Ogan Komering Ulu beserta istri.
Baik, putra putri dari Bapak Teddy. Baik, kami silakan Forkopimda Kabupaten Ogan Komering Ulu. Baik, seluruh jajaran dari Kabupaten Muara Enim.
Hadirin tamu dengan berbahagia, dengan demikian selesai sudah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.